Ini dia caranya buat bikin omset 1 miliar per bulan. Itu bukan cuma dongeng atau bukan cuma mimpi, tapi jadi realita alias jadi kenyataan. Gimana nih cara buat nyampainya? Nah, hari ini gue mau share salah satu study case dari salah satu klien yang kita kerjain di MEA, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun nih, itu udah dapat penjualan yang nyampe nih 1 miliar sebulan tuh nyampe nih, bahkan ada beberapa ya di waktu-waktu tertentu lebih. Nah, gimana caranya? Sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang study case di satu produk yang namanya sendal gitu ya. Kan gue harus suka ngasih contoh nih, kayak jual aja kayak gini, tapi kan mungkin banyak di antara kalian yang ngerasa study case-nya jangan buku doang dong gitu, atau jangan apa dong gitu, jangan barang yang gue jual. Ya udah, nih kali ini gue kasih study case-nya dari ini ya, dari salah satu klien yang kita kerjain ya. Nah, jadi pertama nih, sebenarnya strategi penting kalau misalnya kalian mau sadar kalau kalian mau jualan adalah kalian perlu breakdown dulu satu target itu mau di-achieve dalam berapa lama dan cara nyampainya gimana gitu. Jadi sebelum gue kasih tau dulu strateginya nih. Misalnya katakanlah target kita, ini kalian punya target kita adalah 1 miliar. 1 miliar itu kan berarti 1 nolnya ada 9 ya. Tuh waga. Oke, ini adalah target. Nah, target ini bisa di-achieve dengan cara gimana? Nah, salah satu cara paling nge-breakdown adalah kita harus tahu jumlah order harian atau jumlah order bulanan yang kalian mau capai. Gitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngitung jumlah ordernya, kan kita harus tahu dulu harga barang berapa. Nah, jadi ada 2 metode nih. Sebenarnya metodenya sama aja sih, kanan kiri ujung-ujungnya mirip. Yang pertama adalah order harian. Yang kedua adalah AOV atau average order value. Nah, kenapa ini penting gitu? Karena gini, kalau lu nggak tahu hariannya, 1 miliar tuh pasti bakal angan-angan dan nggak akan pernah nyampe-nyampe, gitu kan? Gue termasuk orang yang percaya kalau kita mau nyampe sesuatu harus tahu dulu nih target yang besar. Ibarat gini deh, lu mau makan sapi, ya, sapi kan gede tuh, ya. Sapi wagyu mau enak juga gede tuh. Nggak mungkin kan lo makan bulat-bulat segede gitu. Kan lo harus potong-potong kecil-kecil. Nah, ketika lo potong kecil-kecil jadi bisa kemakan gitu loh, bener nggak? Nah, sama juga target yang besar, lo nggak mungkin kayak udah gue langsung 1 miliar gitu ya. Harus breakdown dulu, harus tahu dulu bulanannya berapa, mingguannya berapa gitu ya. Nah, ini dengan cara apa? Dua macam nih, AOV sama order harian. Nah, misalnya gini, gue bakal pendekatan yang gue suka adalah dari AOV biasanya. 1 miliar kita harus bagi dulu nih harga barang per orang check out, per orang beli itu berapa. Harga jual barang kalian berapa. Misalnya gini, kalau harga barang kalian 1.000, rata-ratanya Rp1.000, RP 1.000, dan target lo 1 miliar ya, artinya 1 miliar bagi 1.000, kalian harus dapat 1 juta order. Wah, ini kalau menurut gue agak-agak sulit ya. Bener nggak? Ya nggak sulit sih kalau misalnya ini, tapi kayaknya agak susah nih gitu. Terus kalau misalnya barang kalian berapa? Oke, barang kalian 10.000, artinya di sini lu cuma butuh dapat 100.000 order. Nah, bener nggak? 100.000 order. Nah, kalau barang kalian 100.000, artinya kalian cukup mendapatkan 10.000 order. Semakin barang itu semakin mahal, jumlah order makin sedikit. Tapi yang perlu disadari adalah jumlah order semakin dikit, pembelinya ya lebih dikit juga. Nah, kalau pembelinya makin dikit, artinya apa? Lu punya sesuatu yang unik yang bikin orang tuh mau beli. Kalau nggak ya mereka nggak beli. Itu basicnya tuh, ya kan? Kalau barang, karena gini, contoh, gue mau tanya sama kalian, kita mau jual barang 1.000-an. Semua orang yang kalian ketemuin punya nggak uang 1.000 di dompetnya? Nah, kalau punya, artinya marketnya makin besar. Tapi makin besar, apakah makin gampang? Belum tentu juga. Contoh gini, lu punya 1.000, terus gue mau jual apa nih 1.000 yang lu butuh? Semakin murah, artinya kebutuhannya juga tidak mendesak. Nanti lagi deh. Kadang semakin mahal, kebutuhannya semakin mendesak, karena lebih bisa dibeli. Gitu ya. Nah, study case kali ini yang gua mau bahas adalah produknya sendal. Nah, sendal, ini kalian lihat. Bener nggak nih udah dapat 1 miliaran? Nih kalian lihat ya, harga rata-ratanya itu paling murah 200.000 sampai 600.000, dan dia udah terjual 20.000 order. Dan toko ini ketika masuk awal ke kita, ini masih tokonya baru, bisa dibilang hampir dari nol. Jadi ya di MEA ini ke-generate nih semuanya gitu kan. Nah, jadi kita hitung. Study case kita kali ini, harga barang yang AOV-nya itu adalah 300.000. Dan 300.000 itu artinya
Dia butuh berapa order dalam satu bulan? Dia butuh 3.000 order. Nah, 3.000 order kali 3.000 order sekian ya, 3.000 order 300.000, dia dapat 1 miliar gitu ya. Nah, 3.000 order ini kan per bulan. Kita breakdown berapa per harinya. Bagi 30. Nah, dibagi 30 nih. Nah, di sini dapat 100 order. Nah, dari sini sekarang gini, oke, lu dapat 100 order. Nah, yang perlu kita lakuin berikutnya adalah ini kan targetnya. Kalian tahu nih, oke, target gue segini, ini gue segini, harga gue segini. Gimana cara mendapatkan 100 order? Apakah kalian ngupload doang bisa? Nggak mungkin. Apakah kalian bikin konten doang bisa? Nggak mungkin. Apakah kalian nge-live doang bisa? Ya bisa mungkin, tapi ini juga. Nah, berikutnya adalah kalian perlu cari tahu, oke, traffic gua, kalian mau dapat traffic dari mana? Nah, di sini terjadilah breakdown lagi. Per hari itu misalnya kalian lakuin apa? Konten, live, katakanlah affiliate, shop tab, campaign. Nah, ini adalah 5 jalan utama yang sebenarnya kalau misalnya ini kita bahas TikTok Shop ya, karena kejadian memang di TikTok Shop, dan untuk meningkatkannya lo perlu ads. Ads ini adalah yang mengamplify semuanya. Misalnya buat dapat 100 order sehari. 100 order sehari. Yang perlu diketahui adalah hitungan angkanya berapa view konten yang dibutuhkan buat dapat 1 order. Nah, view kontennya gimana nih cara ngitungnya? Sebenarnya simpel. Kalian bisa lihat dari data konten kalian selama ini dalam 1 bulan. 1 bulan nih, kalian tuh contoh gini. Kalian 1 bulan, itu kalian bikin berapa konten? Misalnya katakanlah 30 konten. 30 konten, total view-nya berapa? Oh, total view-nya misalnya 10.000. 10.000 ini dapat berapa order? Nah, misalnya dalam 10.000 ini katakanlah kalian dapat yang masuk akal ya. Yang masuk akal tuh dalam 10.000 palingan juga dapat 20 order. Nah, artinya kita bagi aja 10.000 view bagi 20 order. Nah, artinya untuk mendapatkan 1 order, kalian itu konten kalian yang rata-rata itu butuh 500 view. Nah, sekarang kita bagi nih targetnya kan 100 order. Target dari konten berapa? Oh, target dari konten katakanlah ini breakdownnya gini dulu ya. Ini breakdownnya ya. Nah, biasanya kalau yang pemula suka mikirnya gini, oke, berarti gue kalau 100 order 20 live, 20 affiliate, 20 shop tab. Nah, ini bagi aja 20 semua. Kan kalau total 100 kok, benar nggak? Benar. Tapi cara ini paling tidak mungkin terjadi. Kenapa gue bilang paling tidak mungkin terjadi? Karena fair ngomong nih ya, banyak pemula, buat banyak pemula nih, ini tuh udah pokoknya nggak mungkin deh kejadian gitu ya. Buat pemula itu kalian nggak mungkin bisa menguasai semuanya secara seimbang. Palingan yang kejadian gini, 80% itu dihasilin sama 1 atau 2 pintu utama. Katakanlah 80% kalian dari affiliate, 80 dari affiliate, konten kalian paling hasilin 5. Nah, ini yang biasanya bakal kejadian. Atau ada juga yang mungkin dari konten utamanya yang kuat, affiliate-nya yang lemah, ada. Atau dari live-nya yang kuat, yang lemah, ada. Apapun itu, ada. Gitu ya. Nah, tinggal gimana cara nge-breakdown-nya? Nah, cara nge-breakdown-nya, misalnya, kalau dari konten, misalnya nih ya, ini gue bakal breakdown per bagian ya. Nah, dari konten itu misalnya kalian mau menghasilkan 100 order dari konten. Misalnya 100 order dari konten. Oke. 100 order dari konten itu bisa dicapai kalau kalian tadi tahu, gue udah hitungin kan, berapa view. Pertanyaan adalah berapa view per order. Nah, kalau tadi hitungan kita adalah 500 view per order. Artinya kalau mau dapat 100 order sehari ya tinggal 500 dikali 100, artinya lu butuh 50.000 view per hari. Nah, sekarang gimana cara dapat 50.000 view per hari? Nah, 50.000 view per hari, misalnya kalau sekali kontennya 500, berarti 100 konten sehari. Mateng kan? Nggak mungkin. Makanya gue bilang di mana-mana harus pakai ads konten yang bagus, tembakin ads-nya. Nah, kalau di ads itu lebih simpel. Ads kita bisa ngitung nih, dapat berapa, bayar berapa per 1 order.
Kalau misalnya study case yang kita ketemu ya, kalau barang 200-300 ribu, biasanya ya lu ordernya tuh bisa 20-30 ribu per order. Nah ini kalau udah kayak gini udah enak banget nih, ini udah profit banget. Nah kadang rata-rata angka ini naik gitu ya, bisa sampai ke 50-60 ribu per order. Nah kalau seperti ini artinya berapa nih yang kalian keluarin? Ya tinggal hitung aja. 50 ribu kali 100 berarti budget iklan adalah sehari 5 juta. Untung apa rugi? Ya kalau untungnya masih jalan, ya terusin. Selesai ya. Gimana dengan live? Live pun sama. Gitu ya. Hitung-hitungannya sama nih. Live itu sama. Live juga ibaratnya gini. Kalian perlu sadar kalau di live itu adalah berapa GPM-nya, GMV per 1000 view. Nah, per 1000 view dapat berapa GMV atau dapat berapa order per 1000 view. Nah, kalau lu udah tahu sebenarnya setiap kali live itu ada kelihatan angkanya. Kalian mau dapat 100 order, berarti kan 100 order dikali tadi ya 300 ribu, berarti pengen 30 juta per hari live-nya. Bisa nggak? Bisa. 30 juta tinggal tahu per 1000 view berapa, GMV lu berapa. Ketika kalian nge-live berapa jam, dapat nggak angkanya? Kalau kagak dapat, digabung dengan ads. Nah, cuman yang perlu dihadari adalah GMV ini dengan ads ini sebenarnya live, kalau kata gue menurut gue lebih simpel sih live kalian efektif atau enggak. GMV-nya berapa? Omset per 1000 view. Karena gini, kita bisa ngitung kan. Katakanlah rata-rata yang gue ketemu ya kalau seller ya. Kalau seller itu GMV-nya rata-rata per GPM-nya itu paling per 1000 itu di angka 100 sampai 500 ribu. Artinya per 1000 view dapat 100 sampai 500 ribu. Nah, ads itu masalahnya per klik buat biaya live rata-rata 1000 perak. Yang artinya ads untuk dapat 1000 view butuh modalnya 1 juta. Omset tuh cuma 500 ribu. Nah, untung apa rugi? Rugi. Jadi GPM-nya harus berapa kalau mau cuan di live? GPM-nya mungkin harus 3 juta. Banyak nggak? Jujur, nggak banyak. Gue jarang banget nemuin. Gitu ya. Makanya kalau banyak seller biasanya mereka ngambilnya live-nya panjang aja gitu. Bukan dengan live yang pendek tapi langsung gede-gedean. Gitu. Tapi ini di kreator, ini gue banyak nemu. Gitu. Ini gue banyak nemu, bahkan salah satu kreator kita sekarang, satu kreator di dunia ada yang dalam sebulan tuh bisa punya omset sampai 27 miliar per bulan lewat live streaming only. Gitu. Dan kita lagi ngembangin banyak kreator-kreator lain. Nah, makanya banyak seller pasti paling tertarik ke sini nih. Banyak seller pasti paling tertarik ke affiliate buat dapetin order. Kenapa? Karena affiliate ini enaknya apa? Kita kagak perlu mikir. Yang kita perlu pikirin adalah dapat sebanyak apa dan setop apa gitu loh. Karena nanti mereka yang mikir. Apalagi kalau kreator-kreator yang udah dapat live mega showcase. Gitu. Nah, cuman cara main affiliate gimana? Nah, gue nggak akan bahas detail. Affiliate tuh gini, sebenarnya kan kalian juga pasti ngalamin lah, tinggal nyari aja, tinggal ngechat aja, tinggal ngontak aja, tapi belum tentu diwaro kan, tapi nggak dibalas kan. Nah, sebenarnya yang efektif apa? Kalian perlu bisa ngebedain antara 3 jenis campaign ini. Ada yang namanya open plan, ada yang namanya targeted plan, ada yang namanya agency plan. Nah, open plan itu adalah ketika open plan itu modelnya, konsepnya kalian buka di toko, jualin produk gua dapat afiliasi segini. Nah, jujur banyak seller termasuk gua juga pernah kena. Jadi kayak kita ngerasa open plan kita harus besar biar menarik. Padahal open plan itu belum tentu mendatangkan kreator-kreator yang gede banget. Gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya paling ideal adalah di open plan itu jangan gede-gede. Misalnya katakanlah cuma 5% atau 8% gitu kan. Nah, kenapa? Supaya kreator besar biasanya mereka senangnya minimal dikasih targeted plan. Targeted plan mungkin lebih gede, 12% sampai 15%. Nah, tapi apakah kreator besar ketika targeted plan itu efektif ya? Segimana jago kalian nyari, ya kan? Nah, terus kalau gitu gimana paling gampang? Paling gampang sebenarnya mainin di agency plan. Kalau agency plan kayak lo kerja sama kita. Kita di MEA sekarang jadi nomor 1 MCN TikTok. Kita masih 3 besar MCN Shopee gitu kan. Nah, dengan lo kerja sama-sama kita yang bakal nyariin nih kreator-kreatornya gitu ya. Nah, agency plan pasti harus lebih gede dari targeted plan gitu ya. Nah, di agency plan mungkin lo keluar kayak 16 sampai 20%. Mahal dong? Nggak juga, karena dengan agency plan sebenarnya kita bisa datangin lebih banyak buat kalian dan sebenarnya kita juga ngasih ke si kreator lebih gede. Dan kita yang ngaturin. Jadinya bisa sesuai sama
target kalian dan bisa dapetin GMV lebih besar. Nah, kunci di affiliate itu adalah sejago apa kalian manfaatin ini. Kalau kalian manfaatin ini jago, gampang banget buat generate omset. Tapi kalau kalian manfaatin ini nggak jago, nah ini nih yang agak-agak seret gitu ya. Nah, terus tadi study case yang tadi gimana? Nah, study case yang tadi gue alamin di brand yang gue ceritain tadi. Nah, ini kita sebenarnya ngegabungin antara konten sama affiliate. Dua ini yang paling kenceng. Hasilnya ya dalam waktu 1 bulan, di bulan Ramadan kemarin itu dia tembus omset hampir 3 miliar dalam 1 bulannya aja. Gitu ya. Kenapa bisa segede gitu ya? Karena ini kita gabungin nih. Gitu. Jadi pertama dari breakdown, targetnya seperti apa, ininya seperti apa, terus eksekusinya seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi ini secara garis besar strateginya kayak gini. Nah, buat kalian yang misalnya pengen dibikinin strategi khusus. Ini kan gue ngomong baru teorinya nih. Gue nggak ngomong kayak action plan-nya ya. Gue nggak ngomong kayak cara nyari kreator yang begini, produknya harus dibeginiin, ininya harus giniin. Ini kan cuman hitung-hitungan kasar matematika. Karena hitungan ini bakal berjalan kalau misalnya produk kalian itu bisa bikin pembeli ngerasa butuh. Nah, ini nih biasanya nih yang banyak seller lemah banget. Gitu kan. Nah, untuk bikin pembeli ngerasa butuh, ada 2 macam. Apakah lu punya USP yang menjawab masalah mereka? Ini udah pasti. Bener nggak? Atau ya di sini memang orang tuh lagi bener-bener nyari gitu, lagi hype gitu. Cuman kalau lagi hype biasanya ya belum tentu panjang juga ya selama hype-nya ada gitu kan. Nah ya sebenarnya yang kita selalu ngarahin adalah bikin ini. Nah, buat lo yang mau coba, lo bisa klik link di deskripsi gua, terus ngobrol sama tim gua gimana caranya buat ikutan di program pendampingan ini. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa buat tulis di komen, gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Apa sih yang ngebedain antara yang bakal sukses jualan di e-commerce, khususnya di TikTok Shop, sama mana nih yang kalau lo lakuin, ini yang gagal? Nah, dari temuan gua, jadi gua bangunnya udah 5 tahun lebih. Dan selama 5 tahun ini nemu banget gitu loh, tau nggak, banyak seller yang kalau gue lihat karakter kayak gini kok nggak tahu gimana tokonya selalu nge-boom nih, selalu benar-benar jadi gede, omsetnya besar gitu kan, yang jadi sultan gitu ya. Tapi banyak juga nih kalau gue lihat ya ketemu orang kayak begini ini kayaknya agak suram deh, dan nggak tahu kenapa prediksi gue, feeling gue bener gitu. Gue bukan mau doain orang jahat, tapi itu kejadian gitu loh. Nah, jadi apa? Ternyata kalau gue perhatiin ada beberapa perbedaan dasar, dan kali ini gue mau spill ke kalian biar kalian tahu, biar lu jangan sampai jadi orang yang gagal, bener nggak? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, apa sih yang beda antara yang gagal sama yang sukses? Ternyata kayak gini. Kalau gue perhatiin ya, rata-rata toko yang sukses, yang bakal rame, itu tuh mereka tahu dengan pasti apa yang mereka jual di TikTok, lawannya siapa, targetnya harus kemana, dan gimana caranya buat laku. Malah bisa dibilang mereka ini suka nggak suka gitu ya, punya data yang sangat kuat sekali. Jadi datanya kuat, udah bisa baca datanya, jago nih dalam mengolah data itu sampai akhirnya dapat penjualan. Gitu ya. Jadi mereka kalau sesuatu nggak cuman kayak feeling gua kayaknya gini deh, feeling gua kayaknya gitu deh. Gitu. Nah, sesimpel kayak gini. Belum lama kemarin gue pernah ngobrol sama salah satu seller yang tokonya besar, omsetnya gede. Terus dia bilang gini, tau gak? Lu tau gak sih kayaknya orang itu bedanya ya antara yang rame sama yang enggak tuh sesimpel kayak gini. Lu ketika bereaksi berdasarkan data apa feeling? Dia bilang gini, orang tuh kadang lihat data aja nggak ngerti. Padahal data itu harus diolah jadi informasi itu diolah jadi kebijaksanaan gitu kan. Dia bilang seperti itu. Data jadi informasi itu diolah lagi jadi kebijaksanaan, baru lu ngambil action plan dari situ. Gitu, kebayang ya. Nah, yang sukses itu biasanya mereka dengan tahu, oke, gue jual A, lawan gue siapa, ini gue kayak gimana. Kalau ada perubahan di market mereka tahu, dan mereka udah tahu harus ngapain. Rata-rata jago-jago tuh kayak gitu. Nah, beda banget sama yang kebalikannya. Oke, gue jual barang ini, kenapa lu jual baju? Ya udah, karena semua orang jual baju. Artinya kan baju laku. Nggak gitu, Bambang. Lu harus tahu dulu. Lu kalau jual baju, lawan lu siapa? Kalau ini lu siapa? Pembeli lu siapa? Kira-kira mereka pengen apa? Ada nggak yang mereka bisa lakuin supaya mereka barang lu tuh lebih menarik di mata konsumen. Nah, beda sama seller yang gua ketemu adalah ini nih, gua kayaknya kalah gara-gara si itu lagi jual murah. Kalau lu cuma gara-gara kalah gara-gara harga, artinya lu tuh kan nggak punya nilai jual yang lain. Bener nggak? Taunya cuma gara-gara toko gue sepi. Wah, ini pasti gara-gara kalah deh. Padahal produk gue bagus. Ini nggak adil. Gitu loh. Dan lu nggak tahu kenapa ininya. Nah, terus
Perbedaan kedua adalah, kalau gue perhatiin juga, adalah toko yang sukses, mereka tuh memperhatikan banget hal-hal detail yang itu tuh pengaruh ke konversi atau penjualan. Hal detailnya kayak gimana? Contoh, lu mau jual di online, lu harus tahu kalau lu jual di online, pembeli itu nggak bisa lihat barang kalian. Bener? Nggak bisa lihat, nggak bisa pegang, nggak bisa ngerasain. Katanya kita kalau ngejual ke manusia, manusia itu punya 5 indera kan. Mata, telinga, hidung, mulut, sentuhan. Bener nggak? Ya, kalau kita jual offline, kita bisa mengandalkan macam-macam tuh. Makanya kalau toko-toko yang ini ya, lu ke toko-toko yang jago ya, itu kadang udah punya jingle diputer-puter. Itu kan mempengaruhi telinga. Bener nggak? Terus kalau offline lagi tuh, bisnis offline tuh bahkan biasanya suka pasang ini, wewangian, tau nggak? Wewangian yang memang disetting buat ngerangsang orang biar lebih bergairah gitu loh, bergairah buat beli gitu ya. Nah, terus dari sentuhannya gitu kan, dari visualnya gitu kan. Di online, di offline lu bisa ngelakuin itu. Dan orang-orang yang jago jualan, ya mau di offline ataupun di online, mereka ngerti cara mainin itu. Panca indera orang tuh gimana cara lu maininnya. Bener nggak? Di offline bisa lu mainin 5-5-nya, apakah di online lu bisa? Nggak bisa. Nah, yang laku itu mereka jago memainkan 5 itu gitu. Jadi gue tahu, oke, di online gue bisa nggak nih main wangi? Nggak bisa. Gue bisa nggak nih main jingle? Ya mungkin jingle masih agak bisa lah ya, lu audio bisa. Lu bisa nggak nih main sentuhan? Nggak bisa. Paling banyak lu main dari mana? Mata. Nah, lu perhatiin banget nih tampilan mata tersebut. Ya kan, foto produknya kayak gimana, tampilan toko lu kayak gimana, diatur flow-nya seperti apa, gitu kan. Bahkan sebenarnya itu ada ilmunya, kalau misalnya di offline-nya, kalau lu punya toko retail, buat ningkatin penjualan, buat upsell, buat apa, itu ada ilmunya supaya orang tuh mau dapat lagi, itu tuh banyak tuh yang mereka perhatikan seperti itu, gitu. Nah, itulah yang harus kita perhatiin. Itulah yang harus kita perhatiin. Nah, lu ketika perhatiin kayak gitu, disitulah lu bisa jualan lu lebih laku, gitu ya. Nah, terus berikutnya, kadang gue sering lihat juga, ada hal sepele adalah toko yang sukses, orang-orang yang jago, mereka juga biasa peduli banget, bahkan kuat banget dalam customer service. Customer service itu kuat banget, jadi bahkan diperhatiin setiap kata demi kata. Setiap chat, setiap interaksi, gitu kan, itu diperhatiin banget. Gitu. Kayak kita di MEA ya, kadang kita sering ketemu ke toko-toko yang maksudnya kayak iklannya udah bagus, trafficnya udah oke, kita udah bikin marketingnya udah bagus, tapi lemah gara-gara customer service, gitu kan. Yang kadang memang kita nggak sampai ke situ ngurusinnya gitu loh, tapi banyak kayak toko-toko yang kita lihat yang kuat-kuat adalah customer service-nya tuh mereka tuh sejago, sehebat, gitu kan, bisa memperhatikan kayak kalau kata ini gimana ya, benar nggak? Itu benar-benar perhatian terhadap detail, gitu kan. Dan yang terakhir, biasanya kalau toko-toko yang kuat itu juga mereka jago dalam bikin gimmick, jago dalam cari traffic, jago dalam bikin mendatangkan orang buat beli gitu loh, jago bikin promo, dan nggak segan-segan buat maksudnya kita tuh kalau contoh gini, lu sadar nggak sih kadang kan kita tuh bikin produk yang kita bikin tuh nggak selamanya laku. Kalau lagi nggak laku atau udah lu kesel, kan uang lu mati ya. Dan maksud gue gini, fair ngomong lah, siapa sih di Indonesia yang lu jualan online, terus lu punya dana tidak terbatas? Kayaknya nggak ada deh, bener nggak? Dan ketika barang lu udah nyangkut, duit lu nyangkut di barang yang mati, itu duit lu mati di situ tuh, pusing tuh, gitu kan? Dan kadang mereka tuh nggak, maksudnya gini, dalam traffic mereka juga nggak segan-segan buat, udah, gua tahu ini gua gagal, gua bakar deh barang yang ini, gua jual murah deh, yang penting modalnya balik. Karena dengan ada modal, lu punya harapan untuk membuat sesuatu yang lain yang akhirnya bakal laku dibandingin dengan maksain barang-barang yang udah nggak bisa diapa-apain. Nah, sedangkan kalau gue lihat lagi, banyak lagi nih seller-seller yang akhirnya stuck. Itu mereka tuh hitungan banget sama itu. Gitu. Gue bukan ngajarin kalian, oh kalau gitu harus jual murah. Enggak, tapi maksud gue gini. Contoh ya, misalnya gue bikin buku ini dulu gue bikin, terus gue laku. Udah gitu, ternyata buku lagi nggak laku nih. Gue masih punya stok 1.000. Kan itu mati, bener nggak? Ya nggak? Kalau gue tungguin, kejual berapa nih? Sehari 1 misalnya. Kalau sehari 1, 3 tahun dong. Gue baru balik modal, bener nggak? Gue nggak bisa jalan yang lain ya, daripada itu gue paksain. Kenapa nggak gue jual murah supaya gue bisa menciptakan produk kedua? Ya kan? Produk kedua. Nah, ingat nggak tadi gue bilang di awal, yang seller kuat itu data driven banget. Nah, lihat nih, pakailah action plan berdasarkan data yang ada. Jangan sampai data tersebut itu bikin kalian kalah, gitu, kebayangan. Nah, itulah yang perlu dilakuin. Nah, ketika lo lakuin itu, nah itu lo biasanya bisa
bisnis lu bisa lebih bener-bener apa ya, lebih lincah, lebih bisa pindah-pindah kemanapun dan bisa lebih cepat buat berkembang, buat lebih bagus gitu ya. Nah, itu adalah beberapa ciri yang sering gua temuin. Nah, gua nggak tahu nih buat di kalian, coba kasih tahu gua ada ciri lain nggak yang mungkin kayak kalian lihat, tapi nggak gitu loh. Tapi atau gimana deh? Coba gua mau pendapat kalian, lu tulis di komen, kasih tahu gua apa yang lu pengen tahu, atau kalau misalnya ternyata aduh gua tuh sekarang kayak gini, gua harus ngapain sih biar lebih laku, atau gimana sih caranya biar gua bisa lebih berkembang, tulis gue di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman lo. Mau mulai jualan online tapi takut nggak laku atau takut nggak kekerjain, takut offline-nya berantakan. Nah, beberapa kali nih gue lagi acara, gue sering ketemu banyak seller yang kayak gini. Aduh, gue tuh baru memulai banget, gimana ya caranya biar rame, bisa nggak sih barang gue tuh laku di online, kok kalau lihat orang lain kayak enak ya, kok gue kayak gini ya, gimana sih caranya? Nah, buat kalian yang ngalamin berbagai hal ini, nggak usah khawatir, kita bakal bahas kupas tuntas di video ini semuanya harus kayak gimana. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Pertama, buat kalian yang baru mau mulai, yang perlu kalian sadar adalah online dan offline itu kayak serupa tapi tidak sama. Maksudnya gimana serupa tapi tidak sama? Jadi gini, secara konsep jualannya itu mirip kok, sama, nggak beda jauh, tapi beda di eksekusinya aja. Contoh, misalnya buat kalian nih yang jualan offline, pertama kali kita pasti bakal cari tempat. Lu udah punya barang, lu bakal cari tempat buat jualan. Ya sama, di orang juga gitu. Lu cari barang, terus lu cari tempat buat jualan. Nggak beda jauh kan? Cuman bedanya ada lagi nih, kalau di offline, sebenarnya di offline juga kalau mau laku harus riset sih, kira-kira barang apa yang rame, dicocokin sama tempat. Nah di online itu 11-12. Barang apa yang rame dicocokin sama tempat. Contoh gini, gue mau jual barang yang mungkin high end. Kalau high end mungkin gue harus cari tempat di online yang didatangin sama traffic high end juga. Mirip kan? Nah, kalau misalnya kayak di platform-platform umum, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, itu sebenarnya di offline juga mirip. Kayak Shopee mungkin banyak emak-emak yang belanja, mungkin lebih kayak pasar. Tokopedia mungkin kayak sedikit lebih elegan. Kalau TikTok tuh banyak anak mudanya, kurang lebih kayak gitu. Mirip ya. Nah, jadi tenang aja buat lo mulai. Tempatnya sama-sama mirip, yang penting lu ngerti nanti cara lanjutannya ya. Nah, di online atau di offline, yang pasti perlu lakuin adalah lu perlu riset. Kan nggak mungkin lu orang gila yang lu mau buka tempat terus tanpa lu riset, terus langsung sewa, lu beli langsung gua investasi di sini ratusan miliar. Cuman orang gila yang melakukan seperti itu ya, nggak mungkin kan, bener nggak? Nah, kita juga riset dulu kok, santai aja gitu ya. Risetnya apa? Pertama yang perlu cari adalah kalau buat ngomongin apa di online, pertama lah perlu riset adalah riset market. Kira-kira apa sih yang lagi banyak orang apa ya butuhin saat ini? Dan sebenarnya di online itu lebih gampang buat di riset dibandingin di offline. Kalau di offline yang gue tahu ya, kalau beberapa brand yang memang udah serius dan besar gitu ya, ini mungkin yang gue pelajari agak sedikit beda. Kalau misalnya kalian cuma sekedar asal yaudah gue mau buka toko, yaudah lu buka aja, lihat orang toko baju jual di mana, lu buka itu aja, itu kan risetnya simple ya. Tapi kalau misalnya lu apa, kalau di offline yang real itu kan misalnya gini, dia sampai ngeriset kayak penduduknya di sini tuh ekonominya berapa, penghasilannya berapa yang mereka beli. Bahkan cukup banyak juga di offline tuh yang ngeriset sampai ngeliatin tempat sampah barang apa yang mereka konsumsi. Karena dengan dari barang situ, karena kita bisa dapat insight. Misalnya sesimpel gini, daerah sini Indomie lebih laku daripada misalnya Sarimi atau Gaga. Itu kan bisa bilang berarti daerah sini orangnya levelnya sedikit lebih tinggi. Ya kan? Kalau barang-barang yang agak mahal di sini nggak ada, berarti ini daya belinya lebih rendah. Marketnya apa sih? Kerjanya di mana sih? Mungkin apa, lihat data ke kecamatan, kelurahan, income-nya berapa, gitu kan? Itu kan detailnya sedetail itu. Kalau di online sebenarnya kalian cukup sekedar lihat kayak oke, lu lihat masalah apa yang ada, produknya lu mau bikin seperti apa, kompetitor lu siapa aja, kelihatan lebih gampang. Kalau di offline, lu mungkin harus liatin depan toko kompetitor seharian gitu kan. Sedangkan di online, lu tinggal lihat ulasan-ulasan yang udah ada, jauh lebih cepat, jauh lebih gampang gitu loh, bener nggak? Itu kita perlu lihat riset kompetitornya, kira-kira bikin produknya apa. Nah, terus setelah bikin produknya apa, yang berikutnya adalah misalnya kalau kalian mau bikin modal di online, lu tentuin dulu nih budgetingnya. Jangan kayak asal ngalir, karena kalau nggak kalian bakal habisan di situ, gitu ya. Nah, terus apakah kalian jual barang yang ada, ataukah kalian jual barang yang memang mau dibikin? Kalau jual barang yang ada ya udah, lu cobain upload semua. Udah gitu, udah ketika lu cobain, sebenarnya cara paling gampang nanti adalah nanti lu tes. Ya, nanti gua bakal jelasin. Tapi kalau kalian bikin barang baru, berarti lu lihat nih, kira-kira barang ini cocok apa enggak
modalnya berapa, kalau dites tuh orang mau beli apa enggak, kita testing juga nih semuanya nih, bener nggak? USP-nya harus seperti apa, gaya ngomongnya seperti apa, itu dibikin. Ya kan, kalau barang yang misalnya belum ada. Nah, barang yang udah ada pun sebenarnya sama. Lo harus tahu nih, karena gini, contoh, gue punya laptop gue mau jual di Blibli, sama laptop gue mau jual di TikTok, sama laptop gue mau jual di Tokopedia. Mungkin marketnya beda, jadi gue harus mikir, kira-kira gue mau ngomongnya seperti apa ya, biar orang tersebut mau tertarik. Kebayang nggak? Nangkep ya poin gue ya. Nah, kira-kira mau seperti apa? Nah, kemudian setelah itu barulah kita lanjutannya. Nah, lanjutannya adalah produk tersebut ini harus dibikin sebagus mungkin. Di mananya? Bukan produk yang udah di online harus sebagus mungkin, tapi nggak boleh terlalu overclaim juga. Karena kalau lu overclaim, yang ada adalah kalian bakal diserang sama review jelek karena dianggapnya bohong, dan review jelek itu ngancurin toko dan lu nggak bisa naik. Gitu, bener nggak? Jadi harus sesuai. Barangnya bagus apa nggak? Bagus ya bagus, jelek ya jelek, atau sedang ya sedang. Yaudah, ini harga segini. Gitu kan. Nah, makanya barang juga tentuin barang lo bakal laku atau enggak. Dan mungkin barang-barang di offline yang laku bisa jadi di online nggak laku. Karena gini, di offline ya, mungkin kita ada barang-barang tertentu yang apa ya, impulsnya offline tuh kadang kayak, contoh gini, gue ke pantai, terus udah gue ke pantai, gue lupa bawa anduk. Gue nggak punya bawa anduk, dan di pantai tuh ada yang jual tuh, anduk 10 ribuan. Enak nggak anduknya? Enggak, kagak enak, kagak nyaman. Bener nggak? Bakal dipakai lagi nggak? Enggak. Tapi yang anduk 10 ribuan, mungkin gue pakai sekali, setelah itu gue buang. Menyelesaikan masalah saat itu. Itu impulsnya offline seperti itu. Di online barang seperti itu mungkin nggak laku. Kenapa? Karena gue beli sekarang, nyampenya kan besok, nyampenya lusa. Bener nggak? Udah nyampe besok lusa, belum tentu gue bakal pakai terus kan. Gitu. Ya, poinnya seperti itu. Atau misalnya gini, kita bikin barang jelek kelihatan bagus, tapi ya balik lagi. Semua bakal lari ke rating, dan rating ngancurin juga. Nah, setelah produk lu ini cocok buat dipasarin sesuai gitu kan, oke. Langkah berikutnya adalah lu kasih traffic sebanyak mungkin. Traffic itu apa? Datangin orang yang banyak. Nah, kalau di offline lu mungkin kayak susah buat cari traffic. Gimana cara cari trafficnya? Di offline ya, tempat harus strategis. Itu udah keluar duit. Bener nggak? Tempat nggak strategis, tengah kuburan, wah udah nggak akan datang. Di online enggak gitu, karena lu begitu buka juga semua di kuburan, gak ada yang tahu. Kita harus beli traffic kita sendiri, gitu ya. Yang kedua, di offline, lu bikin tempat bagus, lu harus siapin, apa tuh namanya, siapin berbagai macam SPG, siapin banyak orang buat datang, itu juga keluar duit. Kalau di online, mungkin lebih gampang, bikin konten, nah ads. Jadi kalau bikin konten dan ads, nah itu bakal lihat nih. Nah, cuman enaknya satu, di online ketika kita bikin campaign, bikin promosi, itu bisa dengan harga yang super murah. Contoh sesimpel kayak, oke, gue coba jalan iklan sehari sejuta. Sejuta mahal gak sih? Mungkin bahkan ada yang bilang mahal ya. Tapi kalau di offline, nggak mungkin. Gue mau bikin campaign sehari sejuta, nggak mungkin. Gitu ya. Datangin orangnya udah berapa, ininya udah berapa. Begitu buka aja biaya operasional udah berapa gitu, bener ya. Nah, di online kan jauh lebih murah. Sejuta, lu lihat hari ini hasilnya ada atau enggak, sampai 2 hari ke depan ada atau enggak, selesai. Oke, kita harus bikin lagi semuanya dari yang baru. Jadi itu dia tadi nih, beberapa cara kayak kalau kalian mau mulai jualan, susah nggak sih? Nggak susah kok. Ngeriset lebih gampang dibandingin offline. Terus mau bikin produk lebih gampang, ya kan? Nah, tinggal bisa bikin gimana USP-nya nih, dan terakhir cari traffic-nya itu juga lebih gampang. Ya udah, sesimpel ya lu jalan bikin beberapa konten iklanin. Nah, cuman yang jadi masalah lagi nih, efektivitas di online itu ditentuin banget sama skill. Nah, kan gue tadi ngomong semua gampang ya. Bener, semua gampang. Tapi skill nentuin seberapa efektif. Nah, apakah seberapa efektif itu bisa jauh? Jauh. Misalnya, kalian tadi ya mau coba jalanin sehari sejuta nyari traffic. Kalau kalian nggak ngerti, mungkin cuma klik promote, nyari traffic sejuta, kontennya nggak tahu qualified apa enggak, dan ketika lu jalanin sejuta lu habis, tapi yang lihatnya dikit. Tapi ketika ngomongin skillnya jago, sejuta itu mungkin bisa datangin penjualan 10 juta. Nah, jadi di sini yang diadu tuh bukan modal, tapi di sini adalah skill. Nah, gimana cara meningkatkan skill kalian ini sendiri? Nah, sebenarnya buat meningkatin skill, itu ada beberapa cara. Satu, kalau lu pengen belajar khusus tentang e-commerce, di Skill School, gue bikin satu kelas yang namanya kelas intensif. Jadi kita udah siapin tim mentor buat ngajarin kalian secara private. Jadi secara private nih satu-satu, dan apa yang perlu diajar, apa yang lo perlu ngerti, kita ajarin semuanya, kita bantu praktekin sampai lo benar-benar bisa. Jadi skillnya bakal keasah. Tapi apakah skill tanpa strategi cukup? Enggak juga. Nah, buat lo yang pengen belajar bikin strateginya, bikin rencananya, bikin sesuatu yang lebih besar, kita juga punya yang namanya konsultan Ordal. Di Ordal ini, nah kita bikin ini, strategi, action plan, konsepnya seperti apa yang harus kalian lakuin, langkah-langkahnya seperti apa, targetnya seperti apa, supaya omset kalian bisa benar-benar growth. Atau omset kalian bisa benar-benar tumbuh. Growth-nya kayak gimana ya, dengan
ada ini bisa bikin tumbuh nih, karena jadi kayak dikasih tahu nih, oh caranya gini, caranya gitu, caranya gini, caranya gitu. Nah ini adalah caranya, konsep yang bisa dilakuin ya. Nah yang ketiga itu ada juga gini, kalau misalnya kalian, oke gue udah ngerti caranya, gue ngerti strategi, tapi nggak punya tim buat eksekusinya, atau kalian sendiri nggak sempat ngerjain. Nah lu bisa kerja sama dengan kita di Mia Agency. Gitu di Mia Agency ya kita bisa ngerjain hampir semuanya dengan skill yang timnya udah pasti jauh di atas rata-rata. Kenapa? Karena gini, uh, tim kita udah kebangun lebih dari 5 tahun. Tim kita itu rata-rata per bulan, jadi Mea sendiri ya, per bulan tuh rata-rata handle bisa 400 sampai 500 klien aktif. Jadi berbagai study case kita udah ngalamin, berbagai masalah kita udah tahu juga solusinya dan gimana cara jalannya. Nah, jadi itu bisa ngasilin hasil yang lebih baik buat kalian. Jadi itu dia tadi, kalau ada yang mau tanya jangan lupa buat tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa buat like dan share.